Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan ya, ini adalah Mifa F60, salah satu speaker yang banyak kalian request untuk gue review. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, gue baru terima barang ini baru sekitar 3-4 harian ini. Dan karena kalian banyak yang minta untuk bang, ayo bang request cepet-cepet, jadi selama 3 hari ini gue harus full intense buat dengerin dan nyari tahu tentang F60 ini. Harganya, surprisingly di Indonesia ini harganya terbilang murah kalau menurut gue. Karena kalau kalian berpatokan sama harga di luar itu dibanderol seharga $60. Tapi di Indonesia cuman 450.000. Jadi kalau dari segi harga ini best price banget ya, terutama di Indonesia. Dan gimana nih dengan kualitasnya, mengingat harganya yang sangat terjangkau dan speknya yang kalian tahu sendirilah. Langsung aja kita bahas. Ini dia Mifa F60. Gue udah ngeliat F60 ini mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya, ngeliat di situs resmi Mifa di luar. Dan gue sebenarnya tertarik sih dengan F60 ini, terutama kalau gue ngelihat dari sisi desainnya. Jujur, ini desainnya lumayan keren karena bentuknya cenderung simple dengan RGB LED yang sebenarnya gue bukan fans dari RGB LED seperti ini, tapi perlu gue akui di sini sebenarnya RGB-nya tuh nggak norak-norak banget menurut gue. Dan pertama kali gue megang F60 ini ternyata size-nya gede. Gue pikir size-nya tuh kecil ya. Jadi mungkin sebagai perbandingan aja, gue membandingkan dengan size XB33 yang memang cenderung cukup besar juga. Dan kalau menurut gue ini size-nya terbilang mirip sih. Secara lebar XB33 lebih lebar, tapi secara tinggi sedikit lebih tinggi Mifa F60 ini. Tapi kalau kalian ngomongin berat, di F60 ini sebenarnya cenderung ringan menurut gue. Jadi kesan pertama gue megang F60 tuh sama ya seperti Mifa yang lain ya, kayak barangnya tuh cenderung lumayan besar tapi ringan, sama kayak A8 juga sama. Untuk build quality-nya gue cukup suka, seperti Mifa yang lain juga sebenarnya mempunyai build quality yang cukup baik ya. Grillnya seperti biasa mesh gini, bahannya metal, terus RGB-nya juga rapih dan terlihat rata. Lampunya di dalamnya ada 2 buah LED juga di speakernya. Samping-sampingnya sih ini standar ya, ini kayak bahannya dari plastik biasa. Dan ada tombolnya ini lumayan empuk sih, ada 5 buah tombol di sini. Dan ini lucu juga nih, speaker gede tapi dikasih cantolan tali. Ini agak jarang gue temuin ya di desain speaker yang lain. Cantolan talinya ini dari kayak ini, sebenarnya gue yakin ini pasti bukan kulit asli, ini kayak kulit-kulitan. Tapi yang gue bingung juga sebenarnya kualitas kulitnya tuh agak tipis. Jadi sometimes gue agak meragukan dengan kekuatan si cantolan tali ini buat menopang Mifa F60, terutama dalam kasus yang cukup berat ya. Misalkan kalian hiking naik gunung atau yang memang sering terjadi guncangan-guncangan, gue nggak tahu nih apa ini udah bener-bener safe buat nahan si Mifa F60 ini. Kita lihat layoutnya dulu. Layoutnya secara garis besar ini mempunyai 2 buah speaker dengan total output power kalian pasti udah tahu 40 watt. Itu kayaknya output power terbesar di range harga 400 ribuan ya, bener nggak ya? Gue nggak tahu deh, tapi sepengalaman gue mereview Bluetooth speaker kayaknya ini yang terbesar di range harganya ya. Jadi kayaknya yang lain tuh kayak Mifa A30 ini cuma Mifa A8 itu cuma 30 watt dan ini 40 watt. Yang gue bingung sebenarnya buat output power 40 watt, speakernya tergolong cukup kecil, cuman 52 mm kalau nggak salah size-nya. Jadi speakernya sih
agak kebanting ya sama ukuran bodinya yang besar. Tapi kalau kalian lihat di sini ada 2 buah pasif radiator, yang satu ada di tengah sini dan yang satu ada di belakang dan size-nya gede. Jadi itu juga yang membuat gue bingung kenapa Mifa membuat pasif radiator segede gitu sedangkan aktif drivernya sendiri kecil. Justru kayak menurut gue kayak kenapa nggak dibalik aja gitu, karena basicnya pasif radiator kan hanya membantu suara supaya dentumannya lebih baik aja, tapi dia bener-bener bukan penghasil suaranya. Itu kan kita bahas nanti lebih detail di review. Kita lihat layout atasnya, ini ada tombol lighting gini yang kalian juga tahu ini fungsinya tuh buat mati nyalain LED, dan LED di sini sayangnya hanya ada 2 mode. Jadi mode pertama tuh kayak dia kayak breathing gitu ya. Jadi kayak nyalanya nerang terus mengecil lagi ganti warna. Jadi ini soft banget buat kalau kalian tidur dan lain sebagainya. Ini tuh ibaratnya ya soft lah ya bisa gue bilang, jadi nggak bikin kayak sakit mata dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini sedikit lebih agresif, perputarannya cepet dan ganti-gantinya juga cepet. Ini mungkin lebih cocok buat party kayaknya nih. Udah sih cuman 2 itu doang. Yang ketiga ya kalian matiin LED-nya kalau kalian nggak suka dengan LED tersebut. Terus di atasnya ada tombol plus dan min seperti pada umumnya, ini buat volume dan ini on off-nya. Dan ini ada M, tombol modenya, dia nggak ada equalizer dan lain sebagainya. Jadi bener-bener simple banget. Terus kita lihat bagian belakangnya. Untuk inputnya ada di bawah sini. Inputnya juga lumayan oke sih, dibukanya nggak susah-susah banget. Ada micro SD, udah USB Type-C untuk chargingnya dan auxiliary. Yang penting ada auxiliary aja sih. Sisanya micro SD ya oke lah sebagai pelengkap. Ini udah cukup banget, nggak ada USB-USB-an, nggak ada buat ngecharge segala macam. Dan ngomong-ngomong soal ngecharge, gue nggak dapat info mengenai berapa kapasitas baterai yang dimiliki dari Mifa F60. Jadi kalau kalian ada yang tahu, boleh bantu di kolom komentar. Untuk baterainya, di sini gue ngerasa cukup baik ya, karena gue cuman ngetes seperti yang gue bilang di awal, karena gue baru terima unit ini 3 hari dan gue ngetes cukup intensif di 2 hari terakhir ini. Dalam pemakaian gue di hari pertama sekitar 6-7 jam, dia masih menyisakan baterai sekitar 40% dengan intensitas volume tuh sekitar 40-60% dengan kondisi LED menyala. Jadi mungkin dia bisa bertahan 8-10 jam dengan kondisi LED menyala, yang menurut gue itu tuh cukup baik ya. Secara wattnya ini 40 watt, tapi yang gue tahu dia menggunakan kelas D amplifier. Jadi kelas D bagi kalian yang nggak tahu, basicnya sebuah amplifier yang bisa menghasilkan output power besar dengan listrik yang sehemat mungkin. Kalau di hi-fi sih at least seperti itu. Gue nggak tahu kalau pada portable Bluetooth speaker seperti ini. So far hal yang gue temuin di sini kekurangannya nggak ada sih ya. Dalam segi fitur semua tuh berjalan normal, konektivitas lancar. Oh iya, ngomong-ngomong soal konektivitas, positifnya delay-nya di sini tuh terbilang baik, atau bahkan mungkin ini salah satu yang menurut gue oke banget secara delay. Jadi minim, tetap masih ada tapi sangat minim, dan kalau kalian cuma buat nonton film itu hampir nggak berasa secara delaynya, dan itu positif poin buat F60. Untuk noise-nya gue nggak ngerasa ada noise yang mengganggu, jadi di setel di volume 10% pun noise-nya masih aman ya. Gue dengerin di sekitar jarak 20 cm sampai 30 cm itu aman. Jadi langsung aja yuk kita akan membahas mengenai sound quality dari Mifa F60 ini. Dan jujur gue bingung kayak meng-compare F60 ini dengan speaker apa. Karena kalau gue compare dengan speaker, misalkan ada yang request kemarin JBL Flip 5, nanti kalian pada protes, bang kan beda harga bang. Tapi kalau gue compare dengan speaker yang harganya sekelas, nanti kalian juga akan komplain, bang wattnya kan beda dan lain sebagainya. Jadi jujur gue agak bingung meng-compare F60 ini dengan speaker apa ya enaknya. Jadi gimana kalau awal-awal gue compare sama yang jauh lebih kecil aja dan mempunyai RGB juga. Ini aja gimana? Ini tuh harganya sekitar 500 ribuan ya. Jadi secara harga mereka tipis, meskipun
secara size jauh, secara watt jauh, tapi mereka berbeda merek. Dan ini cuman buat perbandingan kalian aja mengenai kualitas suara Mifa F60. Jadi langsung aja kita mulai. Not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never works. Never works, never works. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Dan itu adalah sound sample dari F60 versus Flare Mini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa mengenai sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gue pribadi, dan gue percaya ini adalah segmen yang paling kalian tunggu-tunggu, karena dari kemarin gue post di community, dari beberapa komen ada yang melihat pesimis dengan F60, ada yang melihat begitu optimis dengan kualitas F60. Jadi basicnya ada kalian yang puas dengan speaker Mifa sebelumnya, atau ada kalian mungkin yang merasakan pengalaman yang kurang puas dengan speaker Mifa sebelumnya. Jadi kalian masih menebak-nebak suara dari F60 ini, dan menurut gue pertama kali gue dengerin F60 ini dia mempunyai karakter yang cenderung bright. Jadi secara frekuensi dia lebih mendominasi di high frekuensi dan di mid frekuensinya.
Untuk kalian yang suka dengan lagu-lagu yang misalkan banyak akustik, banyak petikan gitar, dan kalian intinya suka dengan suara yang open, yang lebih analitik, mungkin kalian cocok dengan Mifa F60 ini. Karena basicnya ini lebih mengarah ke bright ya. Dan untuk vokalnya sendiri dia cenderung forward atau suara penyanyinya tuh cenderung maju, jadi kadang lebih mendominasi dibandingkan musiknya sendiri gitu. Jadi kalau kalian suka dengan suara vokal yang maju, suara penyanyi yang emang lebih maju, lebih dekat ke kalian, ya mungkin juga kalian cocok dengan Mifa F60 ini. Meskipun secara vokal dia tuh bukan karakter yang tebel ya, melainkan suaranya cenderung sebaliknya. Suara vokalnya itu cenderung agak tipis dan kurang berbobot aja menurut gue. Apalagi di size yang sebesar ini dan di spek yang segahar ini ya. Gue berharap jauh lebih dari itu sebenarnya. Untuk bassnya, jujur gue kecewa sama bass di Mifa F60. Sebenarnya ada dua faktor yang harus gue lihat di sini. Pertama dari faktor harga atau yang kedua dari faktor spek. Kalau dari faktor harga, sebenarnya gue nggak kecewa sih. Basicnya gue oke aja lah, mengingat harga speaker 400.000, ya gue kurang lebih tahu lah bassnya itu ada di posisi mana gitu. Tapi menurut gue dengan size yang gue bisa bilang ini tuh gede ya, nggak kecil, ini size-nya gede. Oke, lupain aja soal speknya, soal wattnya. Gue cuma melihat dari sisi size yang sebesar ini, buat bass yang dihasilkan, gue bilang ini tuh nggak spesial sama sekali. Kenapa? Karena dia masih kalah sektor bassnya dengan Soundcore Flare Mini, padahal mempunyai size yang jauh lebih kecil dibandingkan F60. Jadi ya kalian lihat deh size-nya nih. Biar kalian tuh ada bayangan gitu. Sebenarnya secara umum speaker yang pernah gue review, speaker yang size-nya lebih besar biasanya mempunyai low frekuensi yang lebih baik karena mempunyai driver yang lebih besar dan lain sebagainya. Tapi itu yang gue sampaikan di awal tadi, gue juga agak bingung melihat F60 karena dari size dimensi yang besar ini kenapa Mifa cuman menaruh speaker aktif yang sekecil ini cuma 52 mm, yang size speaker ini tuh bisa kalian temuin di speaker yang jauh lebih kecil seperti A10 Plus dan lain sebagainya gitu. Itu sih, jadi gue ngerasa kalau kalian bass head, kalian akan kecewa dengan bass di F60 ini. Apalagi kalau kalian lihat soal watt ya, ini 40 watt. Tapi 40 watt yang real itu, kalian harus tahu itu seperti JBL Extreme generasi kedua. Dia sama-sama punya 40 watt. Dan kalau kalian tanya kualitasnya, gue bisa bilang ya ada harga, ada rupa ya. Jadi JBL Extreme 2 secara sound quality itu jauh di atas ini. Secara power, secara bass, secara vokal, tebel bobot semua tuh jauh di atas F60. Jadi itu yang harus kalian tahu dulu. Jadi kalau kalian mencari sebuah speaker hanya dari wattnya, kalian kemungkinan besar akan termakan dengan gimmick dari produsen speaker tersebut. Gue nggak bisa bilang ini wattnya asli atau enggak, karena jujur gue juga nggak bisa membuktikan hal tersebut. Gue cuman bisa mendengarkan dari suara yang dihasilkan. Jadi balik lagi itu masalah preferensi aja. Kalianlah yang menyimpulkan sendiri masalah wattnya. Jadi overall, rekomen apa enggak Mifa F60 ini? Kalau gue ya mempunyai budget 450.000 misalkan, terus gue beliin F60 ini, sebenarnya gue nggak kecewa sih. Kenapa nggak kecewa? Karena terlepas dari sound quality-nya, gue melihat barangnya sendiri tuh, ini barangnya tidak terlihat seperti barang 450.000. Itu hal yang harus gue akuin. Karena dari sisi desain, dari sisi build quality, dengan LED-nya, dengan segala hal yang dia punya di F60 ini, kalau kalian bawa ke, ya ibaratnya ke tempat umum, orang tuh nggak akan mengira speaker ini harganya cuma 450.000 gitu. Jadi menurut gue dari sisi lookingnya ini tuh terbilang yang oke banget buat harga 450.000. Yang kedua, dari sisi fitur juga ini terbilang udah cukup lengkap ya. Jadi gue juga nggak terlalu ada masalah. Dari sisi teknikalitasnya juga gue nggak menemukan ada masalah. Baterainya cukup awet, Bluetooth-nya oke banget, lancar, dan delay-nya minim.
Hanya kalau dari sound quality-nya, for the price ini memang gue nggak bisa bilang jelek, tapi gue juga nggak bisa bilang spesial karena secara jujur meskipun kedua speaker ini berbeda, apa ya, bisa gue bilang berbeda signature-nya. Kalau memang ini kan 180 derajat berbeda, kalau ini warm, ini bright gitu. Jadi memang secara signature berbeda, tapi kalian lihat aja secara size juga jauh, dan harusnya secara sound quality Mi 560 itu jauh berada di atas Flare Mini. Tapi nggak tahu kenapa kok menurut gue Flare Mini masih lebih enak dibandingkan F60. Balik lagi tuh masalah preferensi selera aja. Dan gue nggak akan merekomend Mi 560 ini kalau kalian pure hanya mencari sebuah sound quality dan speaker yang portable, yang gampang kalian bawa-bawa, karena kalian akan kecewa dengan F60 dengan size yang sebesar ini. Harusnya bisa menghasilkan suara yang lebih dari ini. Satu hal yang gue lupa bahas adalah masalah loudness-nya. Loudness di F60 ini memang karena karakternya cenderung lebih memboost high frekuensinya, dia memang sedikit lebih baik dibandingkan Soundcore Flare Mini, tapi dia nggak berbeda terlalu signifikan juga sih menurut gue. Mungkin sekitar 20% apa 30% lebih baik secara max volume-nya dibandingkan Flare Mini. Itu aja yang perlu gue sampaikan dari F60 ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.